Alexander Smith ini sampai menunjukkan suatu foto yang ia jadikan bukti bahwa dia pernah ke masa depan. Foto tersebut menampakkan sebuah pemandangan kota yang sangat futuristik dengan gedung-gedung pencakar langit yang tampak berwarna kehijauan. Hey, welcome to Hex Room. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini di Hex Room kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin untuk sebagian orang adalah suatu topik yang terlalu fiksi atau mungkin sekedar science fiction biasa gitu. Tapi untuk sebagian orang lainnya masih percaya kalau hal tersebut bisa dilakukan atau mungkin pernah dilakukan. Ya, kita akan membahas tentang time travel atau perjalanan waktu. Kayak yang aku bilang tadi, hal ini masih sangat menjadi suatu perdebatan gitu ya, yang dimana sebagian orang mengatakan nggak mungkin time travel itu bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Kalau misal pun bisa dilakukan pasti akan merusak tatanan waktu dan sebagainya. Tapi untuk sebagian orang lagi mungkin masih berpikir bahwa ya bisa aja gitu kan time travel dilakukan, atau mungkin sebenarnya selama ini time travel itu sudah pernah dilakukan. Ya, di sini aku nggak akan membahas tentang teori time travelnya atau kontroversinya atau bagaimana time travel itu bisa dilakukan. Tapi lebih ke penjelajah waktunya atau time travelernya ya. Jadi orang yang melakukan time travel. Karena beberapa tahun terakhir ini itu media banyak banget digembarkan dengan orang-orang yang mengaku bahwa dirinya pernah melakukan time travel. Sampai-sampai beberapa di antara mereka itu berani untuk menunjukkan bukti berupa foto dari perjalanan time travelnya. So, menurutku pembahasan ini akan menarik. Jadi buat kalian semua silahkan stay tune. Dan mungkin kalau ada dari kalian yang belum subscribe channel ini karena menemukan video ini di beranda mungkin ya, silahkan subscribe dulu dan tinggalkan likes. Dan berikut ini adalah orang-orang yang mengaku bahwa dirinya pernah melakukan time travel. Yang pertama, ada seorang pria yang dia ini mengaku bahwa dirinya pernah melakukan time travel. Dan pria ini bernama Alexander Smith. Alexander Smith ini sempat menggemparkan media itu pada tahun 2018 lalu. Bahkan dia sampai berani untuk menunjukkan bukti foto dari perjalanan waktunya menuju masa depan. Nah, dalam wawancaranya di salah satu media yang bernama The Sun, Alexander Smith ini menceritakan bahwa dirinya pernah melakukan perjalanan waktu di tahun 1918. Dan saat itu, dia melakukan perjalanan waktu menuju ke tahun 2118. Di mana perjalanan waktu tersebut itu didasari oleh sebuah misi rahasia yang ditugaskan oleh CIA. Saat wawancara tersebut pun Alexander Smith ini sampai ngomong kalau dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menguak hal ini. Ya, apalagi berurusan dengan misi rahasia dari CIA tersebut. Selain wawancara tersebut, Alexander Smith ini juga pernah diwawancarai oleh sebuah media yang bernama Apex TV. Dan di dalam wawancara tersebut, Alexander Smith ini memberikan beberapa informasi yang dia dapatkan saat dia melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Informasi pertama yang diberikan oleh Alexander Smith ini dari masa depan adalah manusia harus mulai bersiap karena para alien akan mendatangi bumi. Dan mereka akan melakukan kontak dengan para pemimpin dunia. Walaupun sebenarnya kontak ini sudah dilakukan jauh sebelum akhirnya nanti terbongkar. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Alexander Smith ini mengatakan bahwa selama ini para alien ini sudah berkontak dengan para pemimpin dunia, tapi hal itu masih disembunyikan sampai akhirnya nanti di masa depan hal itu terbongkar. Selain itu Alexander Smith ini juga mengatakan bahwa sebenarnya para alien ini tidak hanya hidup berdampingan dengan masyarakat
di bumi. Tapi mereka itu juga berpindah-pindah tempat dan kembali lagi dari waktu ke waktu. Yang berarti Alexander Smith ini mengatakan bahwa selama ini kita ini sudah hidup berdampingan dengan para alien. Tapi mereka itu bersembunyi dan mereka akan pergi untuk pindah tempat, maksudnya pindah ke planet lain sampai akhirnya mereka akan datang lagi ke bumi. Informasi yang berikutnya adalah Alexander Smith ini mengklaim bahwa nanti akan benar-benar terjadi perang dunia ketiga. Dan perang dunia ketiga tersebut akan dipicu dari konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Dan informasi yang berikutnya dari Alexander Smith ini adalah sebuah ancaman terbesar bagi umat manusia. Yang dimana ancaman tersebut muncul dari alam. Yaitu yang pertama adalah global warming atau pemanasan global. Yang katanya dari sekarang pun ini sudah berlangsung global warming ini. Lalu yang kedua adalah naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh global warming tadi, yang dimana banyak sekali es yang kemudian mencair dan akhirnya volume air di bumi menjadi bertambah, terus permukaan air laut menjadi naik dan daratan menjadi turun, semakin tenggelam. Lalu yang terakhir adalah semakin banyaknya kadar CO2 atau karbon dioksida di atmosfer bumi. Ya, selain tentang perang dan alien tadi ya, informasi yang ketiga ini lebih logis karena hal itu semua sudah mulai terjadi jauh sebelum ini ya, jauh sebelum ini kita sudah banyak diperingatkan tentang lingkungan, tentang global warming, tentang bumi ini dan sebagainya. So, hal ini sebenarnya lebih ngeri, lebih menakutkan ya daripada masalah perang dan alien tadi. Tapi kata Alexander Smith ini, karena di masa depan itu banyak sekali krisis yang dilalui oleh para manusia, lambat laun akhirnya perbatasan dan perbedaan antar manusia itu semakin luntur. Jadi hal-hal seperti beda kulit, suku dan sebagainya itu sudah tidak lagi dipermasalahkan, dan rasa toleransi itu semakin tumbuh antar sesama manusia dan lingkungan. Ya, mungkin hal ini bisa dilihat dari segi positifnya ya, dimana setelah mengalami banyak hal yang mengerikan ya, seperti perang, terus bencana alam dan sebagainya, manusia akhirnya lambat laun semakin bersatu untuk menghadapi hal itu semua. Tapi balik lagi ya, ini semua hanya sekedar informasi yang kebenarannya masih sangat dipertanyakan yang diberikan oleh Alexander Smith ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mengklaim bahwa semua informasi dan statement dari Alexander Smith ini benar-benar ya, benar-benar nyata, Alexander Smith ini sampai menunjukkan suatu foto yang ia jadikan bukti bahwa dia pernah ke masa depan. Foto tersebut menampakkan sebuah pemandangan kota yang sangat futuristik dengan gedung-gedung pencakar langit yang tampak berwarna kehijauan. Lalu kemudian untuk mempertegas bukti tersebut, Alexander Smith ini kemudian berstatement bahwa saya mengunjungi tahun 2118 sebagai bagian dari misi rahasia CIA. Sepengetahuan saya, ini adalah pertama kalinya perjalanan waktu yang berhasil saya selesaikan. Saya pergi ke masa depan dan kemudian kembali ke masa lalu. Ini terjadi pada tahun 1981. Ya, setelah semua statement, semua informasi, dan semua bukti yang diberikan oleh Alexander Smith ini, warganet tidak begitu saja langsung percaya. Ya, kayak yang aku bilang tadi ya, yang dimana tentang time travel ini masih sangat diperdebatkan gitu. Akan ada yang percaya dan akan ada yang tidak percaya. Apalagi time travel ini tidak bisa dibuktikan dengan semudah memberikan statement, cerita, dan foto-foto gitu. Harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Yaitu kata para warganet. Nah, sekarang gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah statement atau kesaksian dari Alexander Smith ini mencurigakan atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi nih ke time traveler yang berikutnya. Berikutnya, seseorang yang mengaku bahwa dirinya ini adalah seorang time traveler adalah seorang pria muda
yang mengaku bernama Noah. Nah, Noah ini sempat menjadi perbincangan para warganet itu sekitar bulan November tahun 2018. Yang saat itu dia ini membuat suatu video pengakuan gitu, dan di dalam video tersebut dia mengatakan bahwa dia pernah melakukan perjalanan waktu. Ya, karena banyaknya kemudian warganet yang memperbincangkan hal tersebut, akhirnya video ini viral dan menjadi topik panas tersendiri tentang seseorang yang pernah melakukan perjalanan waktu. Dalam video pengakuan tersebut, si Noah ini mengaku bahwa dirinya itu sebenarnya berasal dari tahun 2030 dan keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang dia kenal itu berada di tahun tersebut gitu. Tapi dalam pengakuannya, Noah ini mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sedang melakukan sebuah misi di tahun 2017. Tapi sayangnya di tahun tersebut, Noah ini dipecat di tengah-tengah misi, yang akhirnya membuat dia terjebak di tahun 2019. Untuk memperkuat pengakuannya tersebut, nggak ketinggalan Noah ini juga memberikan sebuah bukti gitu, berupa foto. Yang anehnya, foto ini tuh terlihat seperti diambil dari bawah laut. Dan kata Noah ini, foto tersebut sebenarnya adalah sebuah foto yang sedang memotret kota Los Angeles, Amerika Serikat. Tapi pada tahun 5000. Yang bisa dibilang, kota Los Angeles, Amerika Serikat ya, itu sudah tenggelam di tahun 5000 nanti. Dalam video pengakuan yang diunggah oleh Noah tersebut, Noah ini dinilai terlihat seperti orang yang labil dan terguncang gitu. Atau mungkin bisa dibilang lebih ke seperti orang yang depresi. Nah, hal tersebut ditunjukkan oleh Noah sendiri kepada publik sebagai penekanan ya, bahwa dirinya ini bersungguh-sungguh ya. Apa yang dia ceritakan itu benar-benar dia alami, dan dia juga ingin menunjukkan betapa tertekannya dirinya tersesat di dalam waktu. Nggak cukup dengan satu video pengakuan tersebut ya, sebenarnya Noah ini juga baru-baru ini itu mengunggah sebuah video yang berisikan tentang prediksi-prediksi yang ia dapatkan dari tahun dia berasal, yaitu 2030. Menariknya, pada saat wawancara ini, sebelum dia memberikan semua prediksinya di masa depan ya, Noah ini ditanyai tentang apakah benar dia ini berasal dari 2030. Dan saat itu dia menggunakan lie detector di tangannya, dan ketika dia menjawab benar saya dari tahun 2030, lie detector itu mendeteksi bahwa si Noah ini jujur. Dia tidak berbohong sama sekali. Lalu, apa prediksinya dari masa depan? Yang pertama, Noah ini memprediksi bahwa Donald Trump akan memenangkan kembali pemilihan presiden pada tahun 2020. Yang dimana berarti Donald Trump ini akan menduduki masa jabatannya di periode kedua. Tapi sayangnya prediksi dari Noah ini langsung terbantahkan begitu saja pada bulan November 2020. Yang dimana saat itu pemilihan presiden Amerika Serikat dimenangkan oleh Joe Biden. Lalu kemudian Noah ini juga mengatakan bahwa nanti di 2030 kepresidenan Amerika Serikat akan diduduki oleh seseorang yang bernama Ilana Remike. Yang dimana nama Ilana Remike ini juga masih dipertanyakan siapa dan di mana orangnya ya. Jadi masih sangat jauh untuk membuktikan hal tersebut. Dan prediksi yang berikutnya adalah soal Mars. Jadi manusia akan akhirnya berhasil mencapai Mars itu di tahun 2028. Selanjutnya Noah juga mengatakan bahwa di tahun 2028 ini adalah tahun yang menjadi momentum bagi sebuah perusahaan swasta, karena perusahaan tersebut menyatakan bahwa perjalanan waktu memang benar-benar nyata. Walaupun sebenarnya ya hal itu sudah diketahui dari tahun 2003. Jadi bisa dibilang Noah ini mengatakan bahwa sebenarnya mesin waktu ya itu tuh sudah ada dari 2003, tapi baru akan di launching atau dikeluarkan atau dipublikasikan itu di tahun 2028 oleh sebuah perusahaan swasta. Prediksi berikutnya yang dia katakan adalah soal teknologi yang akan semakin maju, di mana mobil listrik akan benar-benar bisa berjalan sendiri atau self-driving ya, akan benar-benar terwujud, yang bisa dibilang di tahun ini pun sebenarnya sudah
ini ya, uji coba ya di luar negeri sana. Lalu virtual reality juga akan semakin maju lagi. Game-game VR itu akan semakin maju lagi dan semakin nyata lagi, dan AI akan semakin berkembang jauh dalam 4 tahun mendatang. Dan prediksi yang terakhir adalah tentang energi, di mana Noah ini mengatakan bahwa nanti akan ada sebuah energi baru yang akan digunakan secara meluas. Ya, di dalam wawancara tersebut Noah ini mengatakan sebenarnya masih banyak lagi informasi yang dia ketahui, tapi dia tidak bisa mengatakan semuanya karena dia takut akan terjadi sebuah paradoks waktu. Yang dimana kalau si Noah ini kasih informasi terlalu berlebihan, nanti justru malah hal yang harusnya terjadi itu jadi nggak terjadi gitu. Itu kenapa akhirnya Noah memilih untuk bungkam. Selain itu semua, ada beberapa hal juga yang menarik dari pengakuan si Noah ini, yaitu adalah Noah ini mengaku bahwa dirinya pernah disiksa karena ia membocorkan informasi tentang time travel ini. Dan itu kenapa akhirnya sampai sekarang si Noah ini hidup secara sembunyi-sembunyi. Dan yang harus kalian tahu, sebenarnya di video wawancara ini si Noah ini menyembunyikan identitasnya yang asli. Wajahnya di blur dan Noah adalah nama samarannya. Ya, ini jadi semakin misterius gitu kan. Sebenarnya Noah ini siapa dan apa yang menjadi motivasi dirinya untuk mengakui bahwa dirinya ini time travel. Kalau dia pengen terkenal ya kenapa di blur gitu mukanya, ya kan? Lalu hal menarik lainnya yang dia katakan di wawancara tersebut adalah Noah ini mengatakan bahwa dirinya itu sebenarnya sudah berumur 50 tahun. Tapi kenapa dia terlihat masih muda itu karena dia memakan pil yang bisa mengembalikan umurnya ke umur 25 tahun. Ya, dari semua statement dan semua bukti yang Noah ini berikan, masih aja lah ada warganet yang tidak menggubris hal itu dan masih berpikir bahwa itu cuman sekedar fiksi belaka gitu, kebohongan belaka gitulah. Cuman ada beberapa hal nih yang agak aku garis bawahi gitu kan. Dari pernyataannya Noah ini yang mengatakan bahwa kalau dia memberikan informasi, bisa jadi informasi itu malah membuat apa yang harusnya terjadi jadi tidak terjadi, ya kan? Nah, mungkin nggak sih kalau sebenarnya di bulan November 2020 itu seharusnya yang menang adalah Donald Trump. Tapi karena si Noah ini memberitahu informasi tersebut sebelum hal itu terjadi, akhirnya kenyataan berubah. Yang tadinya harusnya Donald Trump menjalani periode kedua, akhirnya malah Joe Biden yang akhirnya menjadi presiden. Dan bisa dibilang juga berarti masa depan Amerika Serikat itu berubah karena informasi yang diberikan oleh Noah ini. Bisa jadi nggak? Ya, mungkin awalnya kan dari prediksinya Noah ini tidak tepat gitu ya, meleset gitu ya. Nyatanya nih yang jadi presiden nggak Donald Trump lagi, tapi malah Joe Biden. Berarti kan salah prediksinya. Lah, bisa jadi malah justru prediksinya bener. Itu kenapa si Donald Trump nggak jadi presiden lagi. Gimana menurut kalian? Apakah hal seperti ini itu benar-benar bisa terjadi? Dan semua statement Noah tadi apakah masuk akal? Dan tadi yang aku omongin masuk akal juga nggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau masalah pil yang jadi muda lagi itu agak sedikit berlebihan ya. Yang dimana 2030 sebenarnya nggak terlalu jauh tuh dari tahun sekarang. Cuman 8 tahun 9 tahun. Tapi perubahan sepesat itu agak aneh sih. Balik lagi, gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke time traveler yang berikutnya. Kisah orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang time traveler berikutnya adalah seseorang yang dituduh telah melakukan penipuan perdagangan saham pada tahun 2003 yang bernama Andrew Carlson. Jadi ceritanya, pada tahun 2003, Andrew ini ditangkap oleh FBI dengan alasan insiden trading atau perdagangan saham. Andrew ini dicurigai telah melakukan penipuan perdagangan saham sebesar $800. Kecurigaan itu muncul lantaran dia telah berhasil meningkatkan kekayaannya hanya dalam waktu 2 minggu menjadi $350 juta. Dan itu semua terlihat dari data investasinya. Dan selain itu, Andrew pun juga menaruh
menaruh portofolionya pada 126 keputusan trading yang beresiko tanpa gagal sekalipun. Ya tentu aja dari itu semua akhirnya para trader curiga gitu kan. Kok bisa nih orang sukses dalam waktu yang sangat singkat, ya kan? Terus habis itu juga dia investasi dengan tanpa resiko salah sama sekali, itu kan di luar logika gitu. Lalu kemudian akhirnya ya ditelusurilah hal ini, diselidiki lebih mendalam lagi. Lalu setelah tertangkapnya si Andrew ini dan dilakukannya penyelidikan yang mendalam, dalam salah satu media bernama The Guardian ditulis bahwa ketika Andrew diinterogasi oleh FBI akibat tuduhan kecurangan, Andrew mengaku bahwa bermain saham adalah sesuatu yang sangat mudah lantaran ia memang sudah mengetahui pasar saham di masa depan. Karena dia mengaku bahwa dirinya ini berasal dari tahun 2256. Ya tentu aja mendengar hal itu orang-orang pada nggak percaya lah ya. Dan setelah itu para petugas kemudian melakukan pengecekan terhadap si Andrew ini dan melakukan tes untuk mengidentifikasi kebenarannya. Dan uniknya ternyata Andrew ini juga memiliki beberapa prediksi yang saat itu justru malah ternyata benar-benar terjadi. Jadi Andrew ini saat itu memprediksi tanggal invasi Amerika ke Irak yang ternyata tepat dan menemukan lokasi persembunyian dari Osama bin Laden yang saat itu sedang menjadi buronan negara adidaya. Nah, setelah memberikan prediksi yang tepat itu, Andrew kemudian meminta untuk dilepaskan gitu. Karena saat itu ia bilang bahwa ia ini ingin kembali ke tahun asalnya. Tapi saat ditanya di mana mesin waktunya, si Andrew ini enggan untuk menjawab karena dia khawatir kalau misalnya dia kasih tahu di mana mesin waktu yang dia sembunyikan itu, nanti mesin waktu ini malah justru jatuh ke tangan yang salah. Gitu. Kenapa akhirnya dia bungkam tentang di mana mesin waktunya disimpan. Ya singkat cerita, setelah semua penyelidikan dan keanehan dari jawaban si Andrew ini dan prediksi yang ternyata justru malah benar-benar terjadi gitu kan. Akhirnya si Andrew Carlson ini dibebaskan. Dan setelah dibebaskan ya, anehnya Andrew Carlson ini benar-benar menghilang tanpa jejak. Ada beberapa teori sebenarnya yang ingin menjelaskan tentang hilangnya Andrew ini. Tapi ada satu teori ini yang menyatakan bahwa mungkin memang Andrew Carlson ini benar-benar kembali ke tahun 2256. Tapi faktanya FBI sendiri itu nggak mau berkomentar apapun tentang Andrew Carlson ini. Nah, tapi nggak cuman sampai situ aja, karena saat itu tiba-tiba aja ya setelah beberapa waktu, tiba-tiba aja Andrew Carlson ini muncul lagi ya di tengah-tengah masyarakat. Cuman dia sudah sangat jauh berbeda dengan Andrew Carlson sebelumnya, karena Andrew yang ini, yang setelah muncul ini, dia ini menjadi sosok yang sangat amat pendiam dan tidak mau berkomentar apapun. Jadi ya dia menjadi lebih tertutup gitulah. Tapi untuk kasus yang kali ini menurutku sangat menarik karena bahkan dia ini bisa sukses di bidang perdagangan saham tanpa gagal sekalipun dan sukses dalam waktu yang sangat singkat. Itu kan berarti dia seakan-akan benar-benar tahu gitu tentang masa depan. Itu sulit disangkal sih. Kalau tadi kan orang-orang yang mengaku bahwa dirinya time traveler sebelumnya, itu kan mereka cuma memberikan bukti berupa foto dan mereka cuma berstatement gitu aja tanpa dasar apapun. Tapi kalau Andrew Carlson ini, dia kan nggak mengaku bahwa dirinya adalah seorang time traveler sampai akhirnya tertangkap, barulah dia mengaku. Jadi menurutku di sini yang masuk akal adalah ketika aku ini adalah seorang time traveler ya, aku akan melakukan sesuatu yang memang menguntungkan aku sendiri gitu, tanpa harus aku keluar-keluar kalau aku ini adalah seorang time traveler. Ya mungkin aku akan menjadi seorang Andrew Carlson ini gitu kan. Aku akan lebih memilih seperti itu daripada aku ngasih tahu yang itu malah justru berujung resiko gitu. So untuk Andrew Carlson ini kasusnya menarik buat aku, apalagi prediksinya dia nggak tahu gimana itu akurat banget, atau jangan-jangan dia ini malah mata-mata ya yang tahu agenda-agenda Amerika gitu, jangan-jangan ya, nggak tahu juga dah. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.
So, itu dia tadi adalah 3 orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang time traveler. Dan itu dia tadi juga adalah statement-statement mereka tentang prediksi-prediksi yang akan terjadi yang mereka ketahui dari masa depan. Gimana menurut kalian? Apakah setelah mengetahui orang-orang ini kalian jadi berpikir bahwa mungkin kali ya time traveler tuh benar-benar ada gitu. Dan time travel itu benar-benar bisa dilakukan. Atau mungkin malah justru kalian jadi berpikir bahwa ini mah orang-orang halu gitu. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan topik-topik seperti ini, silahkan like video ini dan kasih rekomendasi lagi. Kira-kira topik apa lagi yang menarik untuk kita bahas nanti di Hexroom selanjutnya. Yang terakhir, jangan lupa buat kalian semua subscribe channel ini. Kalau belum subscribe, share ke teman-teman kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini. Dan bye.